Pertemuan yang lalu sudah masuk menjelaskan terkait dengan hukum-hukum puasa. Pembahasan pertama kemarin kita sudah jelaskan, pembahasannya adalah tentang kewajiban puasa Ramadan. Kemudian bagaimana puasa Ramadan itu diwajibkan. Bi ihda umuri khamsah. Jika ada salah satu dari 5 perkara, maka puasa itu wajib kita laksanakan. Dengan sempurnanya bulan Sya'ban 30 hari. Ya, kemudian yang kedua, dengan adanya yang melihat hilal, maka dia kemudian wajib puasa Ramadan. Bagi dia yang melihat, dia wajib puasa. Kemudian yang ketiga, kalau kemudian persaksiannya diterima, maka orang yang tidak melihat hilal pun wajib puasa karena ada orang yang bersaksi melihat hilal bulan Ramadan. Kemudian yang keempat, jika ada orang yang bersaksi melihat hilal namun persaksiannya tidak diterima, namun dia membenarkan kesaksian orang tersebut, dia juga wajib puasa. Nah, yang terakhir, yang kelima, ini bagi orang yang tidak bisa melihat hilal, seperti orang yang dipenjara, dia tidak bisa keluar, dia juga tidak mendapat berita kapan masuk bulan Ramadan, ya. Nah, orang yang seperti ini bagaimana dia mau puasa? Bil ijtihad, dengan dia berijtihad, artinya mengerahkan pikirannya untuk dia sampai mengetahui ya masuknya bulan Ramadan. Nah, ini yang kemarin yang kita jelaskan. Kita lanjutkan pasal berikutnya. Qala al-muallifu rahimahullah. Al-muallif, semoga Allah Ta'ala merahmati beliau berkata, faslun, pasal, syartu sihhatihi arba'atu asya. Syarat sahnya puasa Ramadan ini juga tidak khusus pada Ramadan ya. Syartu sihhatihi, syarat sahnya puasa. Jadi puasa di sini umum, tidak hanya khusus pada bulan Ramadan, tetapi berlaku untuk selainnya juga. Apakah puasanya ini puasa yang wajib atau puasa yang sunnah? Kalau puasa yang wajib, puasa apa saja Pak? Puasa yang wajib, yang pertama puasa Ramadan wajib. Kemudian apa lagi yang wajib? Puasa kafarah ya, ini juga wajib hukumnya. Ada lagi enggak? Nah, puasa nazar, puasa yang dinazarkan. Kalau dia ada orang bernazar puasa, maka puasanya itu wajib baginya, puasa yang dinazarkan. Nah, ini puasa yang wajib. Selainnya puasa itu hukumnya sunnah ya, puasa itu hukumnya sunnah. Nah, syarat sahnya puasa ini berlaku untuk puasa yang wajib, juga untuk puasa yang sunnah. Arba'atu asya, ada 4. Yang pertama, Islamun, adalah Islam. Berarti orang yang tidak beragama Islam, orang kafir, tidak sah puasa yang dilaksanakannya. Ya, tidak sah puasa orang yang tidak beragama Islam. Ya, emang mereka puasa gitu kan? Ya, kalau seandainya mereka puasa itu tidak membuahkan pahala bagi mereka. Ya, mereka mau diet Pak, ya kan? Puasa dia. Dokter mengatakan puasa itu sehat, jadi puasa mereka, ikut mereka puasa. Tujuannya apa? Biar sehat. Ya, puasa yang dia lakukan itu tidak membuahkan pahala, tidak sah di sini
Allah Ta'ala tidak memberinya ganjaran pahala untuknya. Tapi puasa yang dilakukan oleh orang muslim, ya, puasa itu sah, orang muslim ini mendapat pahala darinya. Kita kan nggak sekedar hanya ingin sehatnya saja kan itu Pak, tetapi yang kita cari adalah pahala karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang kafir tidak sah puasanya. Begitu juga orang Islam yang keluar dari Islam, murtad. Ini murtad ini kafir juga. Orang yang keluar dari Islam, tadinya dia Islam, tadinya dia Muslim, kemudian keluar dari Islam, murtad namanya. Orang yang murtad juga puasanya tidak sah puasanya. Ada orang yang menganggap dirinya itu muslim, tetapi pada hakikatnya sebenarnya dia sudah keluar dari Islam. Dia menganggap dirinya itu muslim, tetapi dia bukan muslim. Ada nggak yang begitu? Ada. Ya. Orang yang menganggap dirinya kaya padahal nggak kaya juga ada kan gitu Pak kan. Orang yang menganggap dirinya pintar tapi dia nggak pintar kan ada juga. Nah, ada juga yang menganggap dirinya muslim tetapi dia bukan muslim ini sebenarnya. Seperti apa? Orang yang melecehkan agama Islam. Dia meleceh-lecehkan agama Islam, menjelek-jelekkan Islam. Ya, habis itu dia tetap sholat, dia tetap puasa. Ini orang yang sudah melecehkan agama Islam, hukumnya apa? Keluar dari agama Islam. Orang yang mencaci maki Allah, mencaci maki nabi-nabi Allah, orang yang mencaci malaikat, orang yang tidak terima protes akan takdir Allah, orang yang mengatakan takdir Allah itu kejam, orang yang mengatakan Allah itu zalim, ya. Ini orang yang seperti ini, apa hukumnya? Keluar dari agama Islam karena dia telah melecehkan, mencaci maki Allah. Orang yang melecehkan syariat karena ingin membuat orang tertawa, kemudian dia mengada-ngada dalam agama, mengucapkan kata-kata yang melecehkan syariat. Ya, misalnya mengatakan sholat itu membuat orang miskin, itu kan? Dia mengucapkan kata-kata itu ingin bercanda, tapi candaannya kelewat batas. Para ulama mengatakan orang yang seperti ini hukumnya keluar dari Islam. Ini orang walaupun sudah melecehkan syariat, mencaci maki Allah, atau dia melecehkan Islam, ini orang tetap puasa, sholat, menganggap dirinya masih muslim, tetapi dia secara hukum sudah keluar dari Islam dan Allah maha mengetahuinya. Ini hukum puasa orang yang seperti ini bagaimana? Nggak sah puasanya. Jadi kalau nggak sah puasanya, dia nanti di akhirat, kan saya puasa katanya, mana pahala puasa saya? Nggak ada pahala puasanya. Kan saya sholat, mana pahala sholat saya? Nggak ada pahala sholatnya. Ya, kenapa? Karena imannya ketika di dunia sudah rusak tanpa dia menyadari hal tersebut. Nah, makanya para ulama menegaskan ya bahwa syarat sahnya puasa yang pertama adalah Islam. Maka tidak sah puasa orang yang tidak beragama Islam atau orang yang keyakinannya sudah rusak, melenceng dari keyakinan umat Islam. Maka orang yang seperti ini kalau dia puasanya tidak sah puasanya. Kemudian yang kedua, wa aqlun, sah puasa orang tersebut jika dia dalam keadaan berakal. Maka orang yang tidak berakal, gila kita menyebutnya. Orang yang gila tidak sah puasanya.
Kalau dia puasa dalam keadaan dia gila, dikasih makan nggak mau makan, saya puasa katanya. Nah, gila dia. Ini puasanya sah atau enggak itu? Enggak sah puasanya. Ya, orang yang gila tidak sah puasanya. Wa naqaun min nahwi haidin. Kemudian yang ketiga, wa naqaun min nahwi haidin, suci dari haid, dari seumpama haid. Jadi ini juga masuk nifas, ya, masuk juga nifas. Seorang perempuan dalam keadaan haid, ketika dia haid, masih haid, dia belum suci, tidak sah puasanya. Begitu juga kalau dia dalam keadaan nifas, puasa dia dalam keadaan dia nifas, itu puasanya juga tidak sah puasanya. Makanya disebutkan syarat sahnya puasa suci dari seumpama haid atau suci dari nifas. Nah, walaupun perempuan yang sudah suci dari haid itu belum mandi wajib, itu puasanya sudah sah. Ya. Jadi kalau perempuan misalnya, seorang perempuan dalam keadaan haid, ini habis maghrib dia cek darahnya masih keluar. Kalau darahnya masih keluar, artinya dia masih dalam keadaan haid, dia nggak bisa niat puasa. Nggak bisa dia niat puasa. Kalau kita, ya kan bisa kita niat puasa habis maghrib begini, kita niat puasa besok kan sudah bisa. Karena waktu berniat puasa Ramadan, puasa yang wajib itu dimulai dari masuknya waktu maghrib dan berakhir nanti dengan masuknya waktu subuh. Jadi habis maghrib kita berbuka, kemudian kita niat puasa besok, nawaitu shauma ghadin, gitu kan, udah sah. Sekarang ini seperti waktu yang sekarang ini sah. Tapi kalau perempuan masih keluar darah haidnya, nggak bisa dia niat puasa besok. Antar malam mungkin berhenti. Ini feeling saya ini katanya rasa-rasanya ini udah mau berhenti, ntar malam berhenti. Ya udahlah niatnya sekarang aja, nggak bisa. Karena sekarang masih haid. Ya ntar malam dicek lagi, sebelum tidur dicek. Oh masih ada sedikit. Berarti belum bisa niat puasa. Bangun dia sahur. Pas sahur dicek udah berhenti. Ya. Udah berhenti. Nah, di situ dia sudah bisa niat puasa. Niat dia puasa. Kan belum mandi, enggak apa-apa. Tidak disyaratkan harus mandi dulu baru dia niat puasa, enggak. Jadi dalam keadaan dia sudah suci, sekalipun dia belum mandi wajib, dia sudah bisa niat puasa dan sah niat puasanya. Karena syaratnya suci. Bukan syaratnya harus mandi. Ini berbeda hukumnya dengan seorang suami yang ingin menggauli istrinya. Kalau istrinya tadi haid, tidak boleh digauli, ditunggu suci. Sudah suci istrinya, belum juga bisa digauli sebelum istrinya mandi wajib. Jadi disuruh dulu mandi wajib, baru boleh digauli. 2 kali mandi dong. Ya memang begitu dah. Memang begitu, 2 kali mandi. Nggak bisa ntar aja dah sekalian mandinya, nggak bisa. Ya, tidak bisa. Ini berbeda ya. Hukum puasa dengan hukum suami istri tadi berbeda. Makanya beliau menyebutkan naqaun, berhenti darahnya, min nahwi haidin, ya seperti darah haid sudah berhenti, maka dia bisa niat puasa. Seorang perempuan kalau dia masih haid, nggak boleh dia berniat puasa.
Tapi kalau hanya sekedar dia tidak makan, tidak minum seperti orang yang sedang puasa, namun tidak diniatkan itu sebagai puasa, dia nggak niat, cuman dia nggak makan, nggak minum, ya, seperti orang yang puasa. Di sini boleh hukumnya, ya, tidak haram. Tapi perempuan yang haid ataupun nifas nggak dia nggak makan, nggak minum dengan niat puasa, di sini hukumnya haram, ya. Jadi bukan dapat pahala, Pak, malah berdosa. Ya, jadi tidak setiap kebaikan yang dilakukan kemudian kita dapat pahala. Itu kan kebaikan. Dia kan niatnya baik, niat puasa. Orang yang mau puasa gitu kan, itu kan perbuatan baik. Tetapi kebaikan yang dilakukan jika salah caranya, tidak sesuai dengan ketentuan, tidak akan membuahkan pahala. Bahkan sebaliknya bisa berbuah dosa. Seperti ini contohnya. Perempuan niat puasa, berdosa. Loh, orang puasa kok dosa? Iya. Kenapa? Karena perempuan yang dalam keadaan haid berniat puasa, haram hukumnya, ya, haram hukumnya. Dan puasa yang ditinggalkan dalam keadaan haidnya si perempuan ini wajib untuk diqadha, wajib diganti. Ini berbeda dengan sholat. Kalau sholat tidak wajib diqadha. Kalau sholat, ya, sholat tidak wajib diqadha jika sholatnya tersebut dalam masa haidnya. Tapi jika sholatnya tadi sudah masuk waktunya, dia belum haid tapi dia belum melaksanakannya. Misalnya nih, Pak, sholat maghrib, udah masuk waktu maghrib, dia masih belum sholat, masih nyuci piring. Tanggung gitu kan, entarlah sebentar lagi, 5 menit lagi misalnya, udah selesai dia cuci piring, mau sholat, dia masuk kamar mandi, wudhu, ya, lah diceknya kok kayak ada yang keluar begitu kan, diceknya ternyata haid. Ini sholat maghribnya wajib diqadha. Kenapa? Karena sudah masuk waktunya tadi. Yang nggak diqadha mananya? Isanya. Nanti sholat isya, ya, isanya itu tidak diqadha, tapi maghribnya ini wajib diqadha. Kalau sholat, kalau puasa memang wajib qadha puasa, ya. Kenapa bisa berbeda seperti itu? Kenapa puasa wajib diqadha, diganti puasanya, tetapi kalau sholat nggak wajib diganti bagi perempuan yang haid tadi? Ya, ini adalah keringanan yang Allah berikan kepada perempuan. Jadi pada dasarnya puasa yang ditinggalkan wajib diqadha. Salat yang ditinggalkan juga wajib diqadha. Pada dasarnya seperti itu. Kemudian karena perempuan ini setiap bulannya datang haid, dan haidnya kadang sampai 1 minggu, ada yang lebih, ada juga yang nggak sampai 1 minggu, tapi rata-rata satu minggu haidnya. Setiap bulannya berapa kali sholat itu, Pak? Ya, berarti akan banyaklah qadhaan perempuan ini mengqadha sholatnya. Jadi karena itu Allah Ta'ala memberikan kemudahan bagi perempuan, karena sulit bagi mereka nanti untuk mengqadha setiap bulan punya qadhaan, Pak. 1 minggu qadhaan, setiap bulannya punya qadhaan, setiap bulannya punya qadhaan. Belum selesai qadhaan yang bulan kemarin, Pak, udah datang lagi qadhaannya lagi gitu kan, numpuk terus. Nah, jadi sulit bagi mereka. Allah Ta'ala berikan keringanan. Kenapa tidak diberikan keringanan kepada puasa? Puasa kan cuman dalam setahun, cuman sekali aja dalam 1 bulan itu, enggak setiap bulannya, ya, enggak setiap bulannya. Berbeda dengan
sholat setiap hari sepanjang tahun. Tapi kalau puasa tidak setiap hari sepanjang tahun, cuman dalam satu bulan, ya, sekali dalam setahun. Jadi kembali kepada hukum dasarnya, puasa yang ditinggalkan wajib diqadha. Kembali pada hukum dasarnya, tidak ada keringanan di situ, ya. Tapi kalau sholat karena dia terus berulang setiap harinya dan haid perempuan setiap bulannya, maka kemudian di sini Allah beri keringanan. As-Sayyidah Aisyah, beliau meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Kunna nu'maru biqada'is shaumi wa la nu'maru biqada'is shalah." Kami, kata As-Sayyidah Aisyah. Ini yang mengatakan siapa ini? Aisyah. Ya. Ketika beliau mengatakan tentang agama, artinya dia mengatakan sesuatu apa yang didengarnya dari Rasul, meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya disebut hadis. Beliau mengatakan kunna, kami. Kami ini artinya apa ini? Siapa? Kami di sini. Kami di sini adalah kaum perempuan. Jadi kami bukan semuanya laki-laki dan perempuan, enggak. Kami yang dimaksud adalah kaum perempuan. Nu'maru, diperintahkan biqada'is shaum, untuk mengqadha puasa yang kami tinggalkan. Berarti perempuan ada puasa yang ditinggalkan, iya. Kenapa? Karena haid. Ya. Wala nu'maru biqada'is shalah, dan kami tidak diperintah untuk mengqadha salat. Kalau salat tidak diqadha, kalau puasa tetap wajib diqadha. Tapi ingat, ini untuk siapa? Untuk perempuan. Jadi jangan disamaratakan. Rasul mengatakan puasa wajib qadha, salat enggak wajib, berarti enggak salat enggak wajib qadha. Itu bagi orang yang mengalami haid dan nifas. Lah laki-laki. Laki-laki enggak ada haid dan nifas, berarti enggak masuk. Enggak masuk dalam hadis ini. Karena sebagian orang begitu, Pak, ngomongnya. Enggak ada itu qadhaan salat. Salat dia tinggalkan enggak wajib qadha. Orang Rasul mengatakan enggak wajib diqadha. Itu bagi perempuan hadisnya. Jadi jangan salah paham. Hadis itu bagi perempuan. Nah, kembali kepada syarat sahnya puasa tadi, bahwa seorang perempuan sah dia berniat puasa jika dia sudah suci, sekalipun belum mandi. Karena mandi wajib itu menjadi syarat sahnya melakukan sholat, bukan syarat sahnya untuk puasa. Dia nanti wajib mandi kalau mau sholat subuh. Tapi kalau untuk niat puasa nggak wajib mandi dulu. Yang penting sudah suci. Bagaimana perempuan itu tahu dirinya sudah suci, Pak? Bukan hanya feeling. Ini kayaknya udah berhenti nih, gitu kan? Iya, perempuan bisa merasakan, ya. Tetapi tidak cukup hanya sekedar kayaknya udah berhenti nih, dicek. Ya, dipastikan, dicek. Bagaimana cara mengeceknya? Mohon maaf, para ulama mengatakan bahwa dimasukkan sesuatu benda yang putih seperti kapas. Lalu kita bisa pakai tisu, gitu kan? Kapas, tisu, ya, atau kain putih, sesuatu yang putih dimasukkan ke tempat di mana darah haid itu keluar. Kemudian diambil lagi, dilihat itu tisu tadi atau kapas tadi yang dimasukkan ada bercak-bercaknya enggak, masih tetap bersih atau enggak. Kalau dia keluar dalam keadaan bersih, tidak ada bercak apapun, berarti dia sudah
suci namanya. Tapi kalau masih ada bercaknya walaupun cuma sedikit, ada kecoklat-coklatan ini dikit, ini bukan merah, ya nggak mesti harus merah, ya ini ada dikit coklat-coklat dikit atau ada kuning-kuning dikit, ini misalnya gitu kan, berarti belum suci. Tunggu sebentar lagi, ya bisa jadi 1 jam lagi sudah bersih total. Nah, jadi kalau sudah tidak ada lagi bercak apapun, apakah itu warnanya merah atau warnanya kuning atau warnanya coklat, ya apapun itu, tidak ada sedikit pun bercak, berarti dia sudah suci. Yang keempat, wa ilmun bikaunil waqti qabilan lis-shaum, mengetahui bahwa waktu di mana dia melaksanakan puasa itu qabilan lis-shaum, waktu yang memang boleh untuk puasa, sah kalau orang puasa pada waktu tersebut. Nah, ini bagaimana ini? Karena ada waktu-waktu di mana kita tidak boleh puasa, tidak sah puasa padanya, haram melakukan puasa padanya, dan puasanya tidak sah. Seperti apa itu? Kapan waktu kita haram melaksanakan puasa, tidak sah puasanya? Yang pertama, pada hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha. 2 hari raya ini haram untuk kita puasa. Di hari tersebut puasanya nggak sah dan dia berdosa, jadi nggak boleh puasa, Pak. Lebaran nggak boleh puasa. Lebaran nggak boleh puasa. Lebaran pertama, ya, bukan sepanjang bulan itu dia nggak puasa, enggak. Di hari pertama itu saja. Hari raya Idul Fitri berarti tanggal 1 Syawal. Tanggal 1 Syawal tidak boleh puasa. Tanggal 2 Syawal sudah boleh puasa. Jadi kalau orang mau puasa sunnah Syawal, sudah bisa dia memulai puasanya dari tanggal 2. Tanggal 2 Syawal sudah bisa dia puasa. Tanggal 1 belum. Tanggal 1 haram. Kalau hari raya Idul Adha tanggal berapa itu? Tanggal 10 Zulhijjah. Ini haram puasa. Begitu juga haram puasa pada 3 hari tasyrik. 3 hari tasyrik itu 3 hari setelah hari raya Idul Adha. Idul Adha tanggal 10. Berarti hari tasyrik itu tanggal 11, 12 dan 13. 3 hari tasyrik ini juga haram untuk berpuasa. Enggak sah puasa di situ. Berdosa orang yang berpuasa padanya. Ada lagi enggak hari di mana kita haram untuk puasa? Sudah berapa tadi, Pak? Hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, 3 hari tasyrik, berarti sudah 5. Ada lagi enggak? Masih ada. Satu lagi. Ada yang disebut namanya Yaumus Syak, hari syak. Syak itu kalau diartikan ragu, di mana di situ ada keraguan. Tapi apa maksudnya di sini? Keraguan di sini, ya bukan setiap kita ragu nggak boleh puasa, bukan itu maksudnya. Ini Yaumus Syak ini hanya istilah saja, disebut istilahnya seperti itu. Tapi maknanya yang disebut hari syak itu apa? Hari syak itu adalah tanggal 30 Sya'ban. Dan ini bukan semua 30 Sya'ban gak boleh puasa, bukan gitu maksudnya. Tanggal 30 Sya'ban jika pada tanggal tersebut, ya, ada orang-orang yang melihat hilal tapi kemudian persaksiannya tidak diterima, sehingga
kemudian menjadikan orang-orang ragu, ini beneran nggak, ini ada yang ngelihat, ini beneran nggak, ini kok katanya nggak ada yang melihat, kok kemudian katanya lagi ada yang melihat. Nah, itu disebut namanya hari syak. Jadi pada tanggal 29 Sya'ban orang-orang melihat hilal, memantau hilal terlihat atau tidak. Kemudian ternyata ada yang melihat tapi kesaksiannya nggak diterima, kurang syaratnya. Seperti misalnya yang melihat itu orang fasik nggak diterima kesaksiannya. Perempuan nggak diterima kesaksiannya. Anak kecil nggak diterima kesaksiannya. Ya, ini orang yang melihat hilal tidak diterima kesaksiannya, kemudian membuat gaduh ini. Jadi gaduh ini Pak kan, ada yang melihat tapi kok nggak puasa, terus ini bagaimana ini, bener nggak ini yang ngelihat, kan begitu kan, jadi gaduh ini. Itu hari tersebut disebut namanya hari syak. Berarti tidak boleh puasa pada hari itu. Jadi nggak boleh puasa pada berarti hari tersebut ditetapkanlah tanggal 30 Sya'ban, bukan tanggal 1 Ramadan. Kenapa? Karena terjadinya kegaduhan tadi itu. Antara ada yang melihat atau nggak ada yang melihat, begitu Pak kan? Karena tadi ada yang katanya melihat cuman persaksiannya tidak diterima. Nah, yang seperti itu disebut namanya hari syak. Ini juga haram untuk berpuasa padanya. Tapi nggak setiap tanggal 30 Sya'ban itu hari syak, bukan. Ya, tidak seperti itu maknanya. Jelas ini Pak. Nah, ini syarat sahnya puasa. Sebelum kita lanjutkan pada syarat wajib puasa, ada yang ditanyakan ini Pak. Silakan Pak. Itu kan kita kan wajib qada itu kan adanya di mazhab Syafi'i. Karena mazhab yang lain itu mewajibkan qada juga atau tidak? Iya, baik. Terkait dengan qada salat, begitu juga dengan qada puasa, ini ternyata tidak hanya ada di dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Ini ternyata semua mazhab, dalam 4 mazhab menyebutkan bahwa sholat yang ditinggalkan, sholat wajib yang ditinggalkan wajib untuk diganti, istilahnya diqadha. Sholat sunnah yang ditinggalkan sunnah untuk diqadha. Ini tertuang dalam 4 mazhab ini Pak, ternyata ya, dalam 4 mazhab, sehingga ini sudah menjadi ijma'. Dan sumber hadisnya jelas, riwayat Imam Bukhari dan Muslim, sehingga para ulama mengatakan bahwa orang yang mengatakan seperti ketika Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika beliau menjelaskan hadis ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la kaffarata laha illa zalik, tidak ada kafarah yang bisa menggugurkan dosa meninggalkan sholat illa zalik, kecuali dengan melakukannya. Itu yang disebut namanya qadha. Ya, sholat ditinggalkan menggugurkan dosanya bagaimana? Ya, dengan melakukan sholat tersebut. Nah, la kafarata laha illa zalik. Ketika menjelaskan hadis ini, Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, syarah dari kitab Sahih Al-Bukhari, berarti hadis tadi riwayat Imam Al-Bukhari, ya, beliau menjelaskan di sana bahwa orang-orang yang mengatakan bahwa sholat tidak wajib diqadha, ini pendapat yang batil katanya, pendapat yang batil. Jadi dari dulunya memang sudah ada orang yang mengatakan itu, berarti makanya beliau menjelaskan
pendapat, ada sebagian orang yang mengatakan bahwa tidak wajib mengqadha salat yang ditinggalkan. Pendapat itu pendapat yang batil. Ini penjelasan siapa ini? Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, syarah dari kitab Sahih Al-Bukhari. Seperti itu, Pak. Nah, baik, kita lanjutkan. Kemudian setelah menjelaskan syarat sah, sekarang baru ada syarat wajib. Jadi kalau apa bedanya syarat sah dengan syarat wajib? Kalau syarat sah menjelaskan tentang keabsahan dari ibadah tersebut. Jadi kalau syaratnya tidak terpenuhi berarti puasa tersebut nggak sah. Kalau syarat wajibnya ini untuk menentukan orang tersebut wajib nggak terkena ibadah puasa tadi, kewajiban puasa, wajib nggak dia melaksanakannya. Jadi kalau orang nggak wajib melaksanakannya kemudian dia tidak puasa, ya dia nggak berdosa. Tapi kalau dia wajib puasa kemudian dia nggak puasa, maka dia berdosa. Jadi siapa saja ini yang wajib ini? Yang kalau dia tidak puasa maka dia berdosa. Siapa itu? Syartu wujubihi, syarat wajibnya khamsatu asya, ada 5. Yang pertama Islam. Nah, ini sama dengan syarat sah. Jadi syarat sahnya puasa Islam, syarat wajibnya juga Islam. Tetapi bukan artinya ketika dikatakan wajibnya itu orang muslim berarti orang kafir nggak wajib, berarti orang kafir nggak berdosa dong. Bukan itu maknanya. Para ulama sudah menjelaskan bahwa yang dimaksud di sini Islam, ya, orang Islam wajib puasa. Jika dia tidak puasa maka dia berdosa. Adapun orang yang tidak beragama Islam, dia tidak disuruh puasa. Ya, tidak wajib di sini artinya dia tidak disuruh puasa. Tetapi orang kafir yang tidak puasa karena dia kafir, dia nanti akan disiksa karena dia tidak puasa. Di atas siksaan karena dia tidak masuk ke dalam agama Islam. Jadi siksaan paling besar, siksa utama orang kafir itu karena dia tidak mau masuk Islam. Kemudian dia akan disiksa dengan siksaan tambahan karena dia tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan kepada umat Islam. Ini orang kafir ini kalau seandainya dia masuk Islam dia juga wajib sholat misalnya. Jadi orang kafir nanti akan disiksa karena dia tidak sholat, di atas siksaan karena dia tidak masuk Islam. Dia juga akan disiksa karena dia tidak puasa. Dia juga akan disiksa karena dia tidak melaksanakan ibadah haji. Dia disiksa karena dia tidak bayar zakat, di atas siksaan karena dia tidak masuk ke dalam agama Islam. Jadi orang kafir itu mukhatab. Mereka perintah yang Allah perintahkan kepada kita itu juga tertuju kepada mereka. Cuman mereka tidak bisa melakukannya kecuali mereka masuk ke dalam agama Islam. Kalau orang murtad bagaimana? Ya, sama seperti mereka orang kafir, tidak sah puasa yang dilakukan oleh orang yang murtad. Kemudian orang murtad ini nanti juga akan disiksa karena dia tidak puasa, di atas siksaan karena dia tidak masuk ke dalam agama, tidak berada dalam agama Islam. Tetapi bedanya kalau orang kafir asli, kalau murtad ini kan asalnya dia Islam, kemudian keluar dari agama Islam, itu murtad. Kalau kafir asli ya memang dari sononya dia kafir sudah, belum pernah dia masuk Islam. Kalau orang kafir asli masuk dia ke dalam agama Islam, itu puasa yang sebelumnya yang dia berada dalam kekafiran itu tidak wajib diganti. Ya, enggak wajib diganti.
Sholat juga begitu, nggak wajib diganti. Zakat juga begitu. Misalnya dia masuk Islam umur 50 tahun. Dari semenjak dia balik, umur 15 tahun misalnya dia balik sampai umurnya 50 tahun, berarti berapa tahun itu Pak? 35 tahun. Itu sholatnya, puasanya, zakatnya itu nggak wajib diganti. Udah masuk Islam, ya udah dia memulai dari baru. Itu orang kafir asli. Tapi kalau orang murtad berbeda. Orang murtad ini ketika dia balik lagi ke dalam agama Islam, itu sholatnya, puasanya, zakatnya yang ditinggalkannya saat dia murtad wajib diganti. Jadi kalau ada orang murtad, berapa tahun dia murtad? 5 tahun dia murtad misalnya, baru dia balik lagi ke dalam agama Islam. Ada seorang perempuan menikah dengan lelaki yang mu'allaf, kemudian suaminya setelah menikah itu balik lagi ke agama asalnya. Jadi si perempuan ini ngikut juga keluar dari agama Islam, kemudian cerai, baru balik lagi ke dalam agama Islam, ya kan? Kan ada yang begitu Pak. Nah, ini berapa tahun dia murtad? 5 tahun. Itu sholatnya selama 5 tahun itu wajib diganti itu. Puasanya selama 5 tahun itu wajib diganti itu. Nah, inilah hukuman bagi mereka orang yang keluar dari agama Islam. Terus orang kafir kenapa enggak? Itu sebagai tasji'an lahum, supaya mereka mau masuk ke dalam agama Islam. Motivasi bagi mereka orang-orang kafir supaya mau masuk Islam. Orang Muslim nggak boleh keluar. Jadi sanksinya kalau dia keluar masuk Islam lagi, itu sholatnya wajib diganti, puasanya wajib diganti. Nah seperti itu. Kemudian wataklifun, syarat wajibnya harus taklif, mukallaf. Siapa itu mukallaf? Baligh, berakal. Jadi orang Muslim, tidak semua orang Islam wajib puasa. Orang Islam yang mana yang wajib puasa? Yang sudah balik. Anak-anak nggak wajib puasa. Udah balik tapi tidak berakal juga nggak wajib puasa. Jadi yang wajib puasa Muslim, balik, berakal. Anak yang masih kecil nggak wajib puasa. Tetapi jika anak itu mampu, fisiknya mampu untuk puasa, usianya sudah mumayyiz 7 tahun, dia sudah dalam keadaan tamyiz, fisiknya kuat untuk puasa, orang tuanya wajib nyuruh anak tersebut puasa. Ya, tapi anak itu kalau nggak puasa, dia nggak berdosa. Orang tuanya kalau nggak nyuruh anaknya puasa, orang tuanya yang berdosa. Kemudian wa itaqatun, itaqah ini mampu. Karena ada orang yang udah nggak mampu puasa. Tidak mampu puasa ini mungkin karena sudah tua, nggak mampu puasa. Orang yang sudah tua nggak mampu puasa ini bagaimana ini hukumnya? Ya dia nggak wajib puasa. Artinya dia nggak puasa, dia nggak berdosa. Tetapi puasanya itu wajib diganti dengan apa? Dengan dia membayar fidyah. Nah, nanti akan kita sebutkan nanti bagaimana cara orang tersebut membayar fidyah. Ya. Nah, nggak disuruh dia ganti, orang dia sekarang nggak bisa, besok emang bisa, tahun depan emang bisa, nggak bisa. Ya, orang yang sakitnya itu sudah tidak diharapkan lagi kesembuhannya, sekarat, pas di bulan Ramadan. Ya, ini orang nggak wajib puasa, artinya dia nggak berdosa, dia nggak puasa, cuman tetap dia harus menggantinya. Tapi menggantinya dengan apa? Bayar fidyah, karena tidak memungkinkan baginya untuk dia mengganti puasanya, karena nggak ada harapan sehat. Dokter mengatakan udah nggak ada lagi harapan sehat. Tapi kalau orang sakit ada harapan sehat, diganti dengan puasa juga, bukan diganti dengan bayar fidyah. Ada orang sakit cuman demam, nggak bisa dia puasa, sakit perut nggak bisa dia puasa. Ini kan umumnya bisa sehat kan itu Pak. Ya tunggu dia sehat, nanti diganti
dengan puasa, nggak bisa dia bayar fidyah, kasih makan fakir miskin misalnya, nggak bisa. Kemudian wasihhatun, yang keempat sehat. Ya, orang yang sakit seperti tadi yang kita sebutkan, ya, dia tidak puasa, tidak berdosa dia karena sakitnya, tetapi wajib diqadha puasanya. Ada pertanyaan, kalau sakitnya itu datang gitu Pak, ya, nggak kayak orang demam kan seharian kan sakit. Ini enggak, dia sehat, tapi kalau nanti datang sakitnya, sakit dia kemudian sehat lagi gitu Pak. Nah, itu bagaimana itu? Kayak orang asma, itu kan sehat dia, tapi kalau kambuh asmanya sakit dia. Nah, itu bagaimana? Orang yang sakitnya seperti ini, dia tetap kalau di pagi hari, ya, di malam itu sebelum subuh dia itu dalam keadaan sehat, ya, dia tetap niat puasa. Paginya sehat dia, puasa dia. Siangnya datang penyakitnya, maka dia boleh membatalkan puasanya, dibatalin puasanya. Jadi bukan ini ntar siang saya sakit, ntar sore saya sakit, udahlah saya nggak puasa. Enggak, kan pagi sehat, malam sehat dia, maka dia malam itu niat puasa. Kemudian ketika datang penyakitnya, baru dia membatalkan puasanya. Maka begitulah para ulama menjelaskan bagi orang yang kerja berat. Dicontohkan dalam kitab itu, mereka para petani yang sedang memanen hasil tanamannya. Kayak orang petani padi kalau lagi panen itu kan kerja berat itu Pak. Ya, panas-panas, mikul, ngangkat, ya. Itu kan harus diangkat dulu. Nggak bisa kemudian mobilnya itu masuk ke sawah, kan nggak bisa. Ya, harus diangkat dulu ke pinggir jalan, baru nanti datang mobilnya kan itu kan. Nah, ini kan kerja berat ini seharian itu, dari pagi sampai sore itu kerja berat itu. Ini bagaimana? Boleh nggak puasa? Para ulama mengatakan ini wajib puasa. Ya, ketika nanti dia tidak sanggup melanjutkan puasanya, baru dia boleh berbuka. Maka dari sini, ya, juga sekarang ini kerjaan orang sekarang tukang bangunan. Nah, ini hari ini ngecor, ini kerja berat. Itu kan ngaduk semen, kerja berat nih. Apakah boleh dia tidak puasa? Jawabannya dia tetap wajib puasa dari awal. Tapi kemudian nanti di siang hari dia nggak kuat melanjutkan puasa, udah dia berbuka, bawa bekal siap-siap. Kalau nggak kuat, udah langsung makan bekalnya. Kalau kuat, ya itu bekalnya nggak usah dimakan, tetap melanjutkan puasanya. Jadi seperti itu hukumnya. Baik, insya Allah akan kita lanjutkan kembali pada pertemuan berikutnya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri seperti biasa, kita ucapkan tahlil dan salawat kepada Nabi. La